Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama Bu Luha di mata pelajaran sejarah. Dan hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang terakhir, yaitu tentang Kesultanan Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa kerajaan yang kita pelajari. Di antaranya itu adalah Samudra Pasai, kemudian minggu depan itu Demak dan juga Banten, kemudian ada Ternate Tidore, dan yang terakhir nanti adalah Gorontalo. Nah, hari ini akan kita pelajari adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai itu terletak di ujung Sumatera, tepatnya ada di Aceh Utara. Kemudian untuk sumber sejarahnya atau yang menjadi bukti atau fakta bahwa kerajaan ini pernah ada, yang pertama adanya catatan atau hikayat Raja-Raja Pasai, di mana hikayat Raja-Raja Pasai ini berisi tentang legenda dan juga mitos para raja yang pernah memimpin Kesultanan Samudra Pasai. Namun informasi yang paling penting yang kita dapat dari hikayat ini itu adalah nama Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian bukti sejarah yang kedua itu adalah catatan Marco Polo. Dia adalah pedagang Venesia yang sudah kita singgung ketika belajar tentang teori masuknya agama dan juga kebudayaan Islam. Dia singgah di Perla. Kemudian dia mencatat nama-nama yang ada di sekitar Sumatera. Salah satunya adalah nama Samara yang berarti adalah Samudra Pasai. Kemudian ada kronik Cina di mana dinasti Ming itu mengutus Laksamana Cheng Ho itu untuk pergi ke Nusantara. Dan juga dari catatan Laksamana Cheng Ho inilah didapat nama Samudra Pasai. Bahkan salah satu raja Samudra Pasai itu dinikahkan dengan Putri Campa, seperti itu. Kemudian ada catatan Ibnu Battuta bahwa dalam catatannya itu dia menulis nama Samatra yang artinya itu adalah Samudra Pasai, di mana dia mencatat Raja Samudra Pasai ketika menyambutnya itu dengan sambutan yang sangat ramah, seperti itu. Nah, jadi kegiatan perekonomian masyarakat Samudra Pasai itu sangat bertumpu pada agraris. Kenapa? Karena Samudra Pasai pada masanya memiliki pelabuhan yang sangat ramai. Bagaimana bisa? Jadi pelabuhan Nusantara yang menjadi pintu gerbang para pedagang masuk ke Nusantara itu adalah Selat Malaka. Namun kita tahu pada 1511 Selat Malaka itu telah dikuasai oleh bangsa Portugis. Alhasil para pedagang Arab, Cina dan India itu berputar ke arah ujung Sumatera. Nah, saat itu penguasa pelabuhannya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Sehingga pintu gerbang para pedagang asing itu berpindah dari Selat Malaka ke pelabuhan milik Samudra Pasai. Ini dibuktikan dengan adanya gelar Syah Bandar di di Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian apa sih agama atau kepercayaan? Kita bahas tentang ekonominya dulu. Nah, tadi maritim ya. Kemudian selain maritim, masyarakat Samudra Pasai itu juga agraris atau pertanian, di mana masyarakat Samudra Pasai itu menanam padi, bahkan mereka memanen dalam 1 tahun itu sebanyak 2 kali. Selain itu mereka juga memerah sapi. Nah, kemudian dibuat sebagai keju. Ingat ya, ini hanya gambar ilustrasi. Kemudian yang menjadi komoditas utama dari kegiatan perdagangan juga pertanian di di Kesultanan Samudra Pasai atau primadonanya itu adalah lada. Seperti itu. Inilah yang membuat para pedagang dari India, Cina, Arab, bahkan juga Eropa nanti berbondong-bondong ke Nusantara. Kemudian mereka juga mulai mengembangkan sistem tukar-menukar, tidak lagi menggunakan barang tapi menggunakan mata uang yang dikenal dengan mata uang dirham. Lalu, apa sih kepercayaan dari masyarakat Samudra Pasai? Tentunya adalah Islam, dan mazhab yang dianut itu adalah mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, seperti itu. Lalu apa penyebab kemunduran dari Kesultanan Samudra Pasai?
Yang pertama itu dikarenakan perang saudara, di mana Sultan dari Kesultanan Samudra Pasai hendak meminta bantuan kepada Sultan Malaka. Namun, Malaka sendiri menghadapi masalah, yaitu telah dikuasai oleh bangsa Portugis pada 1511. Sampai pada akhirnya Kesultanan Aceh tumbuh sebagai kesultanan besar, dan pada 1524 Kesultanan Samudra Pasai itu termasuk dalam wilayah Kesultanan Aceh. Artinya Samudra Pasai itu dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Kemudian apa sih peninggalan dari Kesultanan Samudra Pasai? Yang pertama ada mata uang yang dikenal dengan nama dirham. Kemudian ada batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh, dan yang paling fenomenal itu adalah Cakradonyo. Nah, Cakradonyo ini adalah akulturasi dari kebudayaan Arab dan juga kebudayaan Islam dengan Cina. Jadi di situ ada aksara bertuliskan Cina dan juga Arab. Namun untuk aksara Arabnya itu sudah tidak dapat terbaca seperti itu. Yang bisa dibaca hanya aksara Cinanya. Dan di sini dapat ditemukan informasi bahwa hubungan Cina dengan Nusantara itu sangat lekat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.